Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Azun. Kita ketemu lagi di Klinik Forex yang judulnya adalah Expert Advisor dan Artificial Intelligence. Webinar ini tentunya disponsori oleh DDMax. Sebelumnya kita akan coba disclaimer dulu ya bahwa Reza Azwin dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Azwin dalam pengumpulan dana yang ada di grup Telegram, WhatsApp, tolong abaikan aja, jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Oke, kita langsung aja ya Pak Joshua ya. Kalau kita berbicara Oke, masalah teknologi, kita akan berbicara masalah alat atau mesin atau proses yang digunakan untuk mempermudah kita membuat hidup kita lebih nyaman. Semua kebutuhannya akan terpenuhi dengan nggak pakai ribet-ribet. Kadang-kadang banyak orang yang berpikiran masih ribet gitu ya. Sementara zaman udah nggak seperti itu. Zaman dulu itu dompet kita itu penuh dengan uang gitu ya. Dan sampai tebal-tebal gitu. Hari ini kita hanya bermodalkan handphone saja, itu bisa melakukan apapun gitu. Sampai nggak buka rekening bank aja kita bisa narik uang loh Pak di ATM. Seperti itulah perkembangan teknologi untuk finance. Bapak dan Ibu semuanya, kita udah tahu bahwa sekitar tahun 1970-an, ATM itu adalah suatu barang yang langka gitu ya. Dan ya, kalau bayar pakai kartu kredit, pakai edisi itu kayaknya orang keren gitu. Tiba-tiba orang bisa melakukan apapun dengan internet dan mobile banking. Tahun 1990-an sampai hari ini udah naik lagi kena yang namanya blockchain gitu loh. Financial technology atau fintech itu suatu aplikasi yang bisa mempertemukan antara orang yang butuh duit sama yang orang punya uang gitu. Itu ditemukan di suatu aplikasi. Dan ini memotong banyak sekali rantai yang dulunya kan susah banget. Pak Joshua kalau zaman dulu mau pinjam uang gimana Pak Jo? Ke bank ya, lalu bawa jaminannya, lalu harus diverifikasi dan segala macamnya. Saat ya. ini Bapak tinggal masukkan semuanya dalam suatu aplikasi, nanti mukanya di-scan, lalu ada pengenalan wajah di situ, data-data Bapak bisa keluar semuanya, mesin mempertimbangkan bahwa Bapak boleh diberi pinjaman atau tidak. Atau Bapak boleh diberi pinjaman tapi plafonnya hanya sekian gitu. Nah, kerumitan ini saat ini sudah mulai memudar gitu dengan adanya teknologi dari keuangan yang tambah lama. Kalau menurut saya tambah nggak membutuhkan orang banyak karena semuanya dikerjakan sama mesin gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan perkembangan investasi? Kalau zamannya dulu tuh ya, orang tuanya Pak Joshua pasti kalau punya emas banyak itu seneng gitu loh Pak. Karena Betul, itu 7 turunan biasanya pasti akan terjamin gitu. Masalahnya kan kita turunan yang ke-8 ya Pak ya. Lalu juga itu kakek kita yang punya emas yang banyak, lalu orang tua kita pasti mempunyai tanah dan bangunan yang banyak gitu. Dan sekarang kita mempunyai obligasi deposito yang banyak juga. Tapi akhir-akhir ini itu banyak sekali orang-orang yang nggak kelihatan loh kalau dia mempunyai aset yang sangat besar, dia punya kapital yang sangat besar. Kalau dari gambar ini Pak, kelihatannya kayak kucing dia Pak gitu, tapi begitu disorot bayangannya singa gitu loh. Itu orang nggak kelihatan punya apa-apa gitu ya. Tapi nggak taunya e-walletnya itu dia punya Bitcoin yang cukup banyak gitu. Begitu Bitcoin sekarang naik di atas 40 US dollar gitu ya, boom kekayaan dia meningkat gitu. Nggak kelihatan gitu ya. Kalau dulu kan kelihatan semuanya gitu ya. Dan ini yang terjadi saat ini. Bapak dan Ibu semuanya memang agak susah ya untuk membuat pola pikir kita dapat mengikuti zaman. Tetapi menurut saya ini adalah zamannya untuk anak-anak muda yang harus lebih serius lagi di dalam mengetahui perkembangan investasi. Saya mau tanya Pak Joshua. Pak Joshua punya uang berapa ratus juta, lalu membuat rumah makan ya Pak ya. Nah, lalu Bapak ada koki dan segala macam ya Bapak menjual makanan dan itu pasti pakai modal. Lalu setelah itu makanannya dijual dari 100 juta, makanan itu dijual, Bapak mendapat 110 juta. Bapak untung berapa? Oke, Bapak untung 10 juta atau 10%, betul ya Pak ya? Keesokan harinya dibuat seperti itu lagi. Nah, permasalahannya adalah saya mau tanya, Bapak sebenarnya mau makanannya, mau ribetnya, atau mau uangnya sih sebenarnya? Mau uangnya ya Pak ya. Zaman seperti ini
itu semua pekerjaan itu bisa dipindahkan ke dalam handphone, dipindahkan ke dalam laptop, sehingga pada saat kita melakukan transaksi, pada saat itu juga uang kita bisa bertambah. Nah, kalau dia berkurang bagaimana? Bapak dan Ibu hati-hati bahwa kalau kita investasi itu harus dengan uang yang betul-betul untuk investasi dan harus belajar dulu. Nggak bisa kita sembarangan ya Pak Joshua ya. Mas Wildan, selamat malam. Malam Pak Reza, malam Pak Joshua. Banyak orang yang nggak ngerti loh, Mas Wildan. Nanti coba diulas apa itu robot trading, apa itu expert advisor, lalu tahapannya tuh sampai di mana sih sebenarnya. Terus ada juga orang yang mengatakan itu algoritmanya diubah-ubah gitu ya. Yang ngubah-ngubah tuh siapa gitu. Apakah itu sudah masuk di program kecerdasan buatan atau satu lagi? Banyak orang mengatakan machine learning gitu. Machine learning, ya betul. Banyak banget gitu ya, Mas Wildan ini ya jabarin satu-satu. Oke, silakan Hari Mas. malam Bapak Ibu semua. Jadi hari ini saya mau, ya tadi seperti yang Pak Reza sudah jelaskan ya, di sini kita akan cerita tentang diskusi lah ya tentang AI, robot trading dan sebagainya itu apa sih sebetulnya. Nah, di sini kan awal mulanya kita AI dan EA gitu kan ya. Nah, mungkin dari sini saya mau mulai awal itu tentang revolusi industri dulu sih. Nah, di mana revolusi industri itu yang pertama itu terciptanya dari mesin uap, di mana segala sesuatu yang tadinya manual itu berubah menjadi bisa dimesinkan dengan mesin uap. Nah, lalu di revolusi industri kedua itu baru mulai mass production, di mana yang tadinya produksi kita sebuah produksi cuma bisa produksi 5, tapi di revolusi industri kedua itu produksi bisa massal, bisa 1.000 produk atau mungkin 1 juta produk dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan pada saat awal mesin uap diciptakan gitu kan. Nah, setelah itu baru ada selanjutnya itu ada revolusi industri ketiga di mana komputer dan automation itu mulai tercipta. Jadi digitalisasi itu mulai ada. Jadi mungkin segala sesuatu yang masih mesin, masih fisik itu sudah mulai digitalisasi. Jadi semua sudah ada di komputer, ada di website dan itu lebih memotong cost, baik dari cost mesinnya, cost biaya dari untuk pekerjanya dan sebagainya. Nah, yang paling terakhir ini itu revolusi industri keempat, yang dimana saat ini itu kita sudah memasuki revolusi industri keempat, di mana semua advance sistem-sistem yang sudah mutakhir yang jago itu mulai muncul dan itu mulai mengoptimasi segala proses yang ada di dalam industri. Salah satunya adalah AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence gitu. Nah, kenapa sih saya mau mulai dari sini? Kenapa kita juga harus tahu revolusi industri ini juga? Karena setiap revolusi industri itu mungkin tadi Pak Reza juga sudah cerita ya, sudah salah satunya mention juga bahwa setiap adanya revolusi industri di mana pasti akan terjadi optimasi dalam sebuah industri, di mana dia akan berusaha untuk mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sesuatu. Sehingga salah satu biaya yang dikurangi adalah biaya dari pekerja dalam membuat suatu produk gitu ya. Nah, sehingga ketika proses-proses ini dioptimasi, bahkan bisa diautomasi ya, diotomatiskan tanpa harus ada orang yang bekerja, maka akan berdampak terhadap mungkin bahasanya bukan layoff, tapi lebih ke switching kebutuhan pekerja. Yang tadinya mungkin di revolusi industri satu itu kebutuhannya adalah orang-orang yang banyak kebutuhannya adalah orang-orang yang bisa bikin mesin uap gitu ya. Nah, mungkin ketika di revolusi industri kedua itu kebutuhannya berubah, di mana yang tadinya kebutuhannya adalah orang-orang dengan skill membuat mesin uap menjadi bagaimana mereka butuh orang-orang yang bisa mengoperasikan mesin-mesin mass production yang besar-besar, assembly line dan sebagainya. Nah, di dalam revolusi ini, contoh dari satu ke dua itu, kenapa kita harus tahu? Karena jika kita tidak mengikuti tren ini, kita nggak tahu sebenarnya yang dibutuhkan nantinya itu apa. Contoh, ternyata kita saat ini punya skill membuat mesin uap gitu ya, tapi ternyata sekarang kita sudah di revolusi industri kedua, di mana yang dibutuhkan kebanyakan adalah orang-orang yang mengoperasikan atau yang membuat mesin-mesin mass production yang di pabrik-pabrik besar itu. Sehingga itu akan menjadi susah untuk kita mencari pemasukan atau pekerjaan seperti itu. Nah, saat ini itu salah satunya di revolusi industri keempat adalah munculnya atau terciptanya AI atau artificial intelligence atau orang suka sebut kecerdasan buatan. Nah,
Mungkin tadi kan judulnya EA dan AI gitu ya. Saya mungkin akan jalan dulu dari deskripsinya itu apa gitu ya. EA dan AI gitu ya. EA, AI. Apa sih EA dan AI? Mungkin kalau EA itu kepanjangan dari Expert Advisor ya. Nah, ini mungkin buat Bapak Ibu yang sering dengar lah ya kalau di trading ada Expert Advisor dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah sebuah program yang dibuat untuk melakukan trading secara otomatis. Sebenarnya sesuai keinginan pembuatnya. Nah, ini tidak hanya trading otomatis, bisa juga untuk membuat indikator yang dibuat otomatis dan sebagainya. Sedangkan untuk AI sendiri, itu adalah kecerdasan buatan, itu adalah sebuah program komputer yang dapat bekerja seperti manusia, lalu dapat melakukan, bisa belajar seperti manusia. Jadi kita kan kalau melihat sesuatu kita bisa belajar, oh ini step, kalau begini kita harus begini. Nah, itu sama program komputer atau komputernya ini di kecerdasan buatan, dia itu bisa mempelajari berbagai hal. Dan dari hasil yang dia sudah pelajari, itu komputer ini atau program ini tuh bisa melakukan sesuatu sesuai apa yang dia pelajari. Jadi kalau katakan komputer ini sudah diajarkan bahwa kalau hujan dia harus bawa payung, maka dia bisa bawa payung seperti itu. Nah, sebenarnya kedua-duanya mungkin di sini saya salah satu highlightnya adalah kedua-duanya adalah program komputer. Itu yang ini yang perlu kita pegang bahwa kedua-duanya adalah program komputer. Nah, sebenarnya program komputer itu seperti apa sih? Program komputer itu sendiri itu sebenarnya adalah serangkaian instruksi yang ditulis oleh pembuatnya untuk membuat komputer itu bekerja. Jadi, seperti kita nyuruh komputer untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong dong print print PDF ini, print dokumen ini. Itu adalah sebuah instruksi yang kita instruksikan ke komputer untuk melakukan sesuatu. Maka dari PDF itu akan dilakukan print melalui printer program komputer itu. Nah, salah satu contohnya itu seperti ini ada kalau ternyata lampunya tidak berfungsi, maka dia akan ngecek lampunya terpasang atau tidak. Kalau kalau tidak, maka dia pasang lampu. Kalau iya, maka dia akan cek lagi bola lampunya kebakar atau enggak gitu kan. Kalau enggak kebakar, dia tidak akan diganti lampunya, tapi kalau kebakar dia akan ganti lampunya. Nah, jadi sesimpel itu. Sebenarnya program komputer itu adalah cara manusia untuk membuat komputer itu bekerja, nyuruh komputer gitu gampangannya. Sebenarnya di sini saya mau meng-highlight bahwa AI itu adalah program komputer yang spesial gitu ya. Saya jelaskan bahwa program komputer itu gimana kita menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu, sedangkan nah itu adalah diagram yang pertama. Jadi kita kasih nih sesuatunya, data, sesuatu, dan aturannya gimana. Datanya itu bahwa lampunya mati gitu. Tapi ternyata kita buat aturan kalau lampunya mati, maka harus ganti bohlamnya. Ganti bohlam adalah answernya. Nah, itu adalah program komputer yang selama ini sampai revolusi industri ketiga itu berjalan. Jadi yang selama ini kita coba di komputer ada Microsoft Excel, web browser, ada Google dan sebagainya itu semua traditional programming atau program komputer. Kenapa di sini saya bilang AI itu adalah program komputer yang spesial? Karena yang tadinya program komputer itu kita menentukan aturan apa yang harus dilakukan oleh komputernya dengan data yang kita kasih, itu kita balik di AI itu kita memberikan jawabannya dan datanya. Bagaimana bagaimana si komputer itu membuat data ini menjadi sebuah jawaban yang ada. Nah, jadi kita kita hanya cukup punya data dan jawabannya. Kita nggak peduli nih mau caranya dia pakai apa. Maka di situ dia akan mempelajari dari data-data tersebut bagaimana untuk mencapai jawaban tersebut itu jadilah sebuah aturan tadi. Yang dimana sebelumnya kalau programming yang tradisional itu kita harus menentukan rules-nya. Jadi contoh kalau tadi yang seperti di Bohlam, maka datanya lampunya mati gitu kan ya. Terus answer-nya adalah ganti lampu. Nah, rules-nya itu apa gitu? Itu maka komputer akan coba berpikir dan mempelajari bagaimana dia akan menemukan jawaban dari data yang lampunya mati dan dijawab oleh apa namanya mengganti lampu seperti itu. Ada nggak sih contoh AI atau artificial intelligence di dalam trading forex saat ini? Itu sudah ada. Salah satu contohnya itu adalah Medallion Fund. Ini adalah salah satu milik dari hedge fund di luar di US ya, milik Renaissance Tech. Itu dia sudah melakukan menggunakan artificial intelligence untuk mengolah portofolionya. Jadi dia sudah sangat minim adanya trader manual manusia. Jadi semuanya dilakukan oleh robot. Tidak hanya nggak cuma Medallion aja, ada banyak juga seperti BlackRock, dia punya produk seperti Aladdin dan sebagainya. Dan kebanyakan dari mereka saat ini itu menggunakan AI ini, kecerdasan buatan ini untuk
mengelola portofolionya itu hanya untuk private community saja kebanyakan. Seperti di Medallion Fund itu di tahun berapa saya lupa itu sudah tidak lagi menerima investor baru. Jadi hanya segelintir orang saja yang bisa menggunakan ini gitu. Nah, kalau kita lihat gimana sih performance-nya yang sudah ada saat ini ya, AI yang sudah ada saat ini, salah satunya itu di Medallion Fund miliknya Renaissance Tech, itu kita bisa lihat bahwa di sini average-nya adalah kurang lebih return per tahunnya itu ada di angka sekitar 60% return-nya. Di mana tuh sangat sangat besar dibandingkan dengan yang ada gitu ya. Kalau tadi kan saya menjelaskan tentang revolusi industri, tapi di sini saya coba jelaskan bagaimana sih AI itu berada di dalam revolusi atau evolusi trading online itu sendiri gitu kan ya. Yang pertama itu awal-awal pada saat online trading pertama itu adalah di mana indikator manual dan transaksi manual gitu kan ya. Kita harus melihat nih apa namanya indikator-indikator seperti oh ini secara teknikal dia bullish karena ada bullish engulfing dan sebagainya itu kita harus secara manual. Terus kita juga harus membaca berita juga bahwa dari berita ini itu akan berdampak kepada apa, impactnya kepada mata uang seperti apa, dan kita harus melakukan transaksi atau trade itu secara manual juga oleh kita juga. Evolusi trading online kedua itu mulailah indikator robot. Nah, tadi kan mungkin sudah dimention juga oleh Pak Reza dan Pak Joshua juga tentang robot nih, robot trading atau apa. Nah, robot ini di evolusi kedua itu indikator sudah berupa robot atau otomasi. Robot ini bisa bermacam-macam ya. Salah satunya karena robot itu kan juga program komputer, salah satunya bisa dia berupa AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di situ dia akan secara otomatis akan mengenali, contoh kalau di teknikal mengenali bahwa oh nanti di sini akan naik atau akan turun berdasarkan mungkin salah satunya adalah dari patternnya oh di sini ditemukan apa namanya bullish engulfing atau sebagainya atau dia bisa juga ditambahkan dengan oh ternyata dari berita hari ini ada inflasi suatu negara naik gitu. Nah, maka dari situ dia akan bisa membaca berita itu secara komprehensif dan menghasilkan suatu indikator yang bermanfaat untuk trade forex atau apapun itu. Nah, cuman di sini untuk transaksinya itu masih manual. Kita harus menentukan transaksi itu secara manual oleh kita sendiri. Nah, di evolusi yang ketiga itu adalah di mana kedua-duanya itu sudah otomatis gitu. Jadi dari indikatornya, dari segala macam segala macam sudut pandang analisis yang kita gunakan sudah otomatis dan transaksinya juga otomatis. Di mana dia akan melakukan open position secara otomatis, dan close position secara otomatis. Nah, di evolusi inilah di mana sebenarnya AI atau AI itu bisa digabungkan. Nah, gimana sih dikombinasikan salah satunya kalau kita mengingat yang diajarkan Pak Reza tadi bahwa trading itu pertama untuk analisis kita melihat satu dari fundamental itu ada data ekonomi, ada dari moneterinya, dari sentimennya seperti apa, dan dari beritanya seperti apa, itu sudah bisa kita feeding, kita proses oleh AI juga. Theoretically kita bisa proses itu ditambahkan oleh katakan historical data harga seperti high, open, low atau close-nya dari historical 3 bulan terakhir atau mungkin eh, ti- 30 hari terakhir atau sebagainya itu bisa diproses oleh AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu menjadi suatu indikator yang saya jelaskan di evolusi trading ketiga tadi. Nah, dari indikator itu kita bisa dapatkan bahwa oh untuk pair ini itu dia akan naik atau oh untuk pair ini akan turun atau bahkan lebih advance-nya mungkin bisa seperti pair ini akan high-nya seberapa, low-nya seberapa itu possible gitu kan. Nah, tergantung bagaimana pembuatan AI-nya. Dari situ maka akan terciptanya trading plan begitu. Nah, satu lagi yang tadi saya belum sebutkan yang penting banget biasanya Pak Reza selalu nggak boleh dilanggar adalah money management. Nah, itu money management itu juga bisa diterapkan di trading plan ini gitu kan secara otomatis juga. Jadi dia akan bisa menghitung saat ini modal yang kita punya berapa, maka dari situ kita hanya boleh trade dengan lot sekian totalnya keseluruhan dan sebagainya. Dari trading plan itu maka kita bisa gunakan EA nih. Kalau kita kembali ke deskripsi tadi, EA itu yang biasanya dibuat untuk
melakukan trading secara otomatis. Nah, dari trading plan itu kita bisa buat open posisi atau otomasi transaksi itu atau close open close-nya itu secara otomatis menggunakan AI itu sendiri. Nah, jadi di sini kita bisa kombinasikan AI dan AI itu. Cuman kalau tadi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ini banyak banget nih komponennya yang harus di analisis dan sebenarnya kan kalau kita deep dive, kita perdalam lagi bahwa gimana sih komputer itu bisa memahami berita ini itu berdampak kepada sebuah mata uang atau statement dari Powell itu berdampak ke US atau tidak, berdampak ke US akan menguat atau tidak, terus bagaimana data historical dari harga itu bisa menentukan ke depannya akan bullish atau bearish itu sebenarnya sangat kompleks dan kita butuh waktu untuk pembuatannya begitu kan ya. Dan butuh juga resource komputer yang cukup untuk melatih kecerdasan buatan ini untuk dia bisa mengetahui pola-pola itu seperti itu. Nah, cuman saat ini itu sebenarnya ada artificial intelligence yang sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan juga ada yang sekarang lagi terkenal tuh kan ChatGPT itu juga kita bisa pakai. Nah, kita bisa pakai untuk bantu kita analisis secara gratis pula gitu. Setelah ini saya akan coba contohkan bagaimana kita bisa menggunakan AI yang dari buatan Google ataupun dari ChatGPT untuk kita bisa membantu dari berbagai hal. Jadi linknya ada di sini. Keduanya ini itu adalah AI di mana yang kita bisa ngobrol sama dia jadi kayak asisten gitu lah, kayak temen ngobrol kita kalau sore hari kita pulang kantor ngobrol ngalor ngidul dia bisa diajak ngobrol gitu. Nah, salah satunya dia bisa diajak nih untuk kita analisis. Pertama saya akan coba yang punya Google dulu. Kenapa saya coba punya Google? Meskipun sini tulisannya eksperimen, tapi sebenarnya ini cukup cukup membantu juga untuk tanya berbagai hal. Contohnya, kenapa kenapa saya mulai dari punya Google dulu karena meskipun dia gratis, dia itu terhubung oleh database punya Google gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu tahu, Google itu kan selama ini kita pakai Google, kita searching apapun di Google itu kan banyak banget dan bisa ketemu dengan mudah gitu kan ya. Karena mereka punya database big data yang sangat besar untuk berbagai macam hal. Nah, AI ini dia tuh sudah dilatih, sudah mempelajari semua data-data yang dipunyai Google untuk dia bisa pahami gitu. Bahkan data yang digunakan itu near real time atau hampir real time karena berita yang current itu bisa juga dipahami gitu. Nah, biasanya saya menggunakan AI dari Google ini, namanya Bard ini, itu untuk apa sih? Nah, yang pertama biasanya saya kalau ada kejadian sesuatu dan saya nggak paham nih, sebenarnya nih impact-nya apa sih ke Forex gitu ya. Nah, contoh kemarin ada apa namanya berita ekonomi, data ekonomi rilis gitu ya. Contoh salah satunya adalah kemarin CPI dari negara Swiss yang dimana dia tidak berubah dari sebelumnya. Nah, saya nggak tahu nih sebenarnya dia impact-nya itu terhadap terhadap forex itu apa gitu kan ya. Jadi saya bisa tanya, yesterday Switzerland CPI remain unchanged and what is the impact to the Swiss franc gitu kan ya CHF. Kenapa sini saya coba pakai bahasa Inggris? Sebenarnya Google Bard ini juga bisa pakai bahasa Indonesia, cuman memang karena dia nature-nya dari awal sudah apa namanya dilatih dengan bahasa Inggris, pengalaman saya hasilnya itu lebih bagus ketika kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi bisa juga menggunakan bahasa Indonesia, cuman menurut saya jawabannya agak kurang nyambung gitu ya, agak halu dan sebagainya gitu. Nah, dari sini kita tinggal enter, dia akan proses. Nah, dia akan mengeluarkan analisis dia seperti ini. Jadi dia akan menunjukkan impact-nya dari apa namanya data ekonomi yang rilis kemarin bahwa CPI dari Swiss itu unchanged, itu short term-nya seperti apa, neutral initial reaction. Jadi reaksi awalnya itu akan netral karena reasonnya seperti apa, lalu bisa jadi juga temporary volatility, jadi mungkin mungkin dia akan volatile, sangat naik atau sangat turun dengan kondisi seperti apa gitu. Nah, untuk long term-nya seperti apa, dia juga akan jelaskan di sini bahwa SNB closely monitoring inflation dan sebagainya, alasannya dia akan keluarkan juga inflation expectation-nya seperti apa gitu kan ya.
Nah, additional faktornya di sini dia juga biasanya juga akan tambahkan karena kita di sini tanya impact to Swiss franc atau CHF itu apa, dia selalu agak berhati-hati bagusnya si Bart ini ya. Nah, additional faktornya seperti apa ini juga kita harus perhatikan. Kita juga bisa dari hasil yang dia itu kita minta analyze lebih dalam lagi ya, analyze deeper gitu ya. Nah, nanti dia akan coba menganalisis lebih dalam lagi gitu. Nah, seperti ini. Dia akan mengeluarkan result-resultnya yang dia punya seperti ini. Atau juga bisa saya pernah coba juga untuk mengetahui kira-kira berita apa aja sih yang berimpact ke forex market dalam seminggu ini. Nah, kita bisa juga tanya ke ini si Google Bard ini. Show me last one weeks uh, from now news that impact forex market. Jadi dia akan memproses. Jadi, nah dia akan keluar apa namanya berita-berita apa aja sih dalam seminggu ini tuh yang berimpact kepada forex market. Nah, dia akan mengeluarkan berita-berita apa aja yang menurut dia ini tuh berdampak nih ke forex gitu kan ya. Nah, seperti ada central bank decision, economic data release, kemarin ada non-farm non-farm payroll, ada CPI dari US, terus ada kondisi geopolitik seperti Rusia-Ukraine war, dan ada ini China economic slowdown, dan ada berbagai macam. Kita juga bisa nih menanggapi jawaban dia gitu kan. Show me deeper gitu ya. Nah, dia akan ngeproses deeper dive tentang news dalam seminggu ini tuh apa aja gitu. Nah, mungkin di sini memang tidak tidak bisa keluar semua gitu ya. Mungkin ada beberapa yang miss itu juga normal. Nah, satu lagi saya juga akan coba punya ChatGPT. ChatGPT ini yang memang sebenarnya yang pertama kali keluar ramai sekali pada saat keluar dirilis oleh OpenAI yang dimana ini tadi perusahaan yang diinvest oleh Elon Musk juga gitu kan. Di sini dia juga mengeluarkan versi gratisnya 3,5 atau sebenarnya ada juga yang terbaru untuk yang GPT-4 yang berbayar. Cuman kita akan coba yang gratisnya aja. Tapi kita perlu perlu perhatikan kalau Google Bard ini itu memiliki data yang real time terupdate minimal sampai hari kemarin. Sedangkan ChatGPT itu dia hanya kalau nggak salah berhenti datanya diupdate tuh tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu bisa, kalau yang ada yang tahu mungkin bisa dikoreksi ya. Tapi dia datanya tidak update. Cuman ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai analisis. Nah, contoh kita ada kemarin ada speech dari salah satu gubernur dari The Fed, namanya Bowman. Nah, ini ada ada nih statementnya apa aja di speech itu gitu ya. Di speech itu, wah ini kan banyak banget gitu kan ya. Mana bahasa Inggris pula gitu kan, kadang males juga gitu kan, analisisnya gitu. Nah, kemarin saya iseng nyoba, bisa nggak sih si AI ini tuh kasih summary atau impact-nya apa gitu. Bisa. Ternyata menariknya bisa. Saya bisa di sini tinggal show me the sentiment of Fed governor speech below gitu kan ya. Nah, ini saya tinggal copy speech-nya, ya ada apa aja. Nah, ini di enter, kita tinggal paste. Nah, terus kita enter. Surprisingly, dia bisa memberikan pandangan bahwa the sentiment of the Fed, jadi sentimen dari Fed governor speech appears to be generally cautious. Cautious itu berhati-hati dan fokus ke dalam beberapa aspek monetary dan sebagainya. Nah, ini mungkin kan agak kurang kurang detail juga gitu kan ya. Kita bisa deep dive lagi lebih dalam, seperti will they, apakah mereka akan menaikkan atau menurunkan suku bunga atau suku bunganya akan tetap tidak berubah gitu kan. Will they increase the rate or cut the rate or keep the rate unchanged gitu. Nah, nanti dia akan coba analyze. Nah, based on provided speech dari speech yang ada itu, Fed emphasize cautious. Nah, the governor mentioned that they vote to maintain the policy rate. Jadi, Governor Bowman itu dia akan vote bahwa policy rate-nya itu akan di-maintain atau akan tetap di current level saat ini. Nah, kita juga bisa cek, does they have hawkish or dovish sentiment. Jadi kita mau tahu sebenarnya sentimennya itu dovish atau hawkish gitu kan ya. Dan ternyata di sini menurut analisisnya ChatGPT itu the Fed
dari speech ini itu appear to be more dovish than hawkish. Jadi lebih condong ke dovish daripada hawkish.